Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Maulana Iqbal dan saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara. Yang pertama, pengertian berbicara. Menurut Arsyad Mukti US, kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Jago Tarigan, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Yang kedua, pengertian hakikat berbicara. Ada 5 pandangan ahli tentang pengertian hakikat berbicara. Yang pertama, pendapat menurut Marwoto dan Yan Mujianto. Berbicara merupakan salah satu komunikasi yang mengandalkan kekuatan dan kompetensi berbahasa, kata-kata, frasa, kalimat, paragraf, dan ujaran dengan vokal dan penampilan yang berdukung. Selanjutnya menurut Suharyanti, berbicara merupakan pemanfaatan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk memberi tanda-tanda yang dapat didengar dan dapat dilihat, agar maksud dan tujuan dari gagasan-gagasannya dapat tersampaikan. Selanjutnya hakikat berbicara menurut Nur Hadi. Berbicara berarti mengungkapkan ide atau pesan lisan secara aktif. Menurut Henry Guntur Tarigan, berbicara ialah suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan yang terakhir menurut Nur Aini, berbicara merupakan proses menyampaikan informasi dari pembicara kepada pendengar dengan tujuan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendengar sebagai akibat dari informasi yang diterimanya. Ada 6 poin prinsip-prinsip umum berbicara. Yang pertama, diperlukan setidaknya 2 orang. Yang kedua, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum. Yang keempat, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. Yang keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Menurut situasinya, berbicara dapat dibagi menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara dalam situasi formal tunduk pada aturan-aturan tertentu. Kegiatan yang termasuk berbicara formal antara lain ceramah, wawancara kerja, dan prosedur parlementer. Berbicara dalam situasi informal tidak diatur oleh aturan seperti berbicara formal. Kegiatan berbicara informal yaitu tukar cerita, memberi arah, dan bertelepon. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 kategori, yaitu berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya ketika suasana ringan, santai, dan menyenangkan. Berbicara menginformasikan. Dalam pembicaraan ini, pembicara mencoba berbicara dengan jelas, sistematis, dan tepat untuk benar-benar menjaga keakuratan informasi. Berbicara menstimulasi. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengar dan membuat pendengar berbuat lebih baik. Berbicara membujuk. Pembicara berusaha mengubah sikap pendengar dari tidak setuju menjadi setuju. Berbicara menggerakkan. Berbicara menggerakkan membutuhkan keseriusan baik dari sudut pandang pembicara maupun dari sudut pandang pendengar. Pembicara harus menjadi figur otoritas, tokoh masyarakat, ikon, atau panutan masyarakat dalam pidatonya. Metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian, yaitu penyampaian secara mendadak, penyampaian berdasarkan catatan kecil, penyampaian berdasarkan hafalan, dan penyampaian berdasarkan naskah. Jumlah penyimak. Menurut jumlah penyimak pembicaraan, berbicara dapat dibagi menjadi berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Dan yang terakhir, peristiwa khusus. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara dapat dibagi menjadi pidato presentasi,
pidato penyambutan, dan pidato perpisahan. Ada 4 poin yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Yang pertama, ketepatan pengucapan. Pembicara harus terbiasa dengan bunyi bahasa yang diucapkan dengan benar. Pengucapan bunyi bahasa yang salah dapat mengalihkan perhatian pendengar. Yang kedua, ketepatan intonasi. Kesesuaian intonasi yang tepat adalah daya tarik utama dalam berbicara dan juga merupakan faktor penentu. Yang ketiga, pilihan kata. Pilihan kata harus akurat, jelas, dan bervariasi. Jelas diartikan target pendengar dapat dengan mudah memahami maknanya. Yang terakhir, kelancaran. Suara pembicara yang fasih membuat lebih mudah bagi pendengar untuk memahami isi pembicaraannya. Faktor-faktor penunjang berbicara. Kegiatan berbicara membutuhkan lebih dari keterampilan bahasa dan pengetahuan. Ketika berbicara, diperlukan kemahiran berbahasa, keberanian dan ketenangan, kemampuan menyampaikan gagasan dengan lancar dan teratur. Yang pertama, faktor kebahasaan, yaitu ketepatan ucapan, penempatan intonasi dan durasi yang sesuai, diksi atau pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasa, dan ketepatan sasaran pembicara. Sedangkan faktor kebahasaan yaitu sikap yang tenang dan rileks, pandangan harus ke arah lawan bicara, kesediaan untuk menghormati orang lain, gerak tubuh dan ekspresi yang sesuai, penyaringan suara, kelancaran, relevansi, dan penguasaan materi. Hambatan-hambatan dalam berbicara. Tidak semua orang pandai berbicara di depan umum. Namun, setiap orang dapat menguasai keterampilan ini melalui proses belajar dan latihan yang berkesinambungan dan sistematis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat kegiatan berbicara. Rusmiati mengumumkakan bahwa hambatan tersebut terdiri atas hambatan yang datangnya dari pembicara sendiri atau internal, dan hambatan yang datangnya dari luar pembicara atau eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara, yaitu ketidaksempurnaan alat ucap, penguasaan komponen kebahasaan seperti lafal, intonasi, diksi, struktur bahasa, dan gaya bahasa. Hambatan eksternal. Selain hambatan internal, pembicara juga akan menghadapi kendala dari luar, seperti suara atau bunyi yang mengganggu, kondisi ruangan yang tidak nyaman, media, dan pengetahuan pendengar yang kurang.